Apakah kamu sedang merasa mager? Wajar kok, ini sangat manusiawi. Misalnya, kamu lagi males banget untuk membersihkan kamar atau mengerjakan tugas yang mau mendekati deadline. Bahkan orang yang sangat berdedikasi dan punya motivasi super tinggi, pasti ada kalanya dia merasa tidak bersemangat dan tidak punya motivasi untuk mengerjakan tugas yang seharusnya dikerjakan. Mungkin kita perlu belajar bagaimana motivasi bekerja. Apa sih yang membuat kita bersemangat? Apa sih yang mendorong kita mengerjakan sesuatu? Kadang, apa yang memotivasi kita untuk mengerjakan sesuatu sekarang tidak lagi bekerja. Setiap orang mengalami kurangnya motivasi dengan cara yang berbeda-beda. Apa yang menghalangi beberapa orang mungkin tidak menjadi masalah sama sekali bagi orang lain. Langkah pertama untuk mengatasi penundaan adalah dengan mengidentifikasi apa masalah motivasimu. Coba pikir lagi, apakah karena kamu lagi capek banget belakangan? Atau kamu mager karena rutinitas yang sudah kamu bangun sempat terhenti lama? Atau mungkin saja aktivitas yang kamu lakukan sekarang sudah tidak menantang lagi. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana cara kita bisa tetap bersemangat. Bahkan ketika kita sedang tidak punya motivasi untuk melakukannya. Ini merupakan rangkuman dari video TED Education yang berjudul How to Get Motivated Even When You Don't Feel Like It dan diolah dari berbagai sumber. Memotivasi diri sendiri itu tidak mudah. Mencoba mempertahankan semangat dalam menjalani sebuah tugas, proyek, atau bahkan karir, terkadang terasa seperti menarik diri keluar dari pasir hisap sendirian. Mungkin secara alamiah kita punya keengganan untuk terus-menerus mengerjakan sesuatu secara konsisten, tidak peduli berapa banyak poster inspiratif yang kita pajang. Tapi, jika kita bisa memotivasi diri secara efektif, maka hal ini yang membedakan orang sukses dan orang biasa. Jadi, bagaimana kita bisa terus mendorong diri, bahkan ketika kita tidak punya semangat untuk melakukannya? Psikolog mendefinisikan motivasi sebagai keinginan atau dorongan untuk memulai dan mempertahankan perilaku tertentu. Dengan kata lain, energi itulah yang mendorong kamu untuk melakukan sesuatu. Dan mengetahui sumber penggerak tersebut sangatlah penting dalam memahami bagaimana cara menjaganya agar tetap ada. Secara umum, kekuatan motivasi terbagi dalam dua kategori besar, intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri biasanya muncul karena aktivitas ini pada dasarnya kamu sukai atau menyenangkan. Sebagai contoh, kamu suka menggambar. Kamu tidak menggambar karena kamu dibayar atau ingin dipuji oleh orang lain. Tapi kamu melakukannya karena kamu memang merasakan kesenangan dan kepuasan ketika sedang menggambar. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi kamu mengerjakan sesuatu karena adanya dorongan dari luar diri. Entah untuk mendapatkan hadiah atau takut menghindari hukuman. Faktor pendorongnya bisa beraneka macam, bisa uang, penghargaan, nilai yang bagus, atau pujian dari orang lain. Bayangkan seorang siswa yang belajar dan berusaha untuk dapat nilai A. Mungkin saja dia tidak menyukai belajar, tapi siswa tersebut tetap belajar dengan sungguh-sungguh karena dia tidak ingin mengecewakan orang tuanya atau malah takut dihukum apabila dapat nilai jelek. Ketika bicara soal motivasi, apalagi memberikan motivasi pada orang lain, kita seringkali bergantung pada hadiah dan hukuman. Kita menganggap memberikan hadiah merupakan motivasi yang kuat untuk mendorong seseorang. Tapi sayangnya, efektivitasnya justru tidak bertahan lama. Sebuah riset pada tahun 2017 menemukan mereka yang sangat terobsesi pada hasil resolusi tahun baru atau didorong oleh motivasi ekstrinsik seringkali bukan orang yang berpegang teguh pada resolusi tersebut. Namun, faktor penentunya justru seberapa besar seorang menikmati perjalanan menuju tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, kamu lebih mungkin akan terus berolahraga jika kamu mengambil kelas olahraga yang kamu sukai daripada olahraga yang dianggap bisa menurunkan berat badan dengan cepat. Penelitian selama bertahun-tahun justru menunjukkan kalau motivasi ekstrinsik yang tinggi, entah dalam hal sekolah, bekerja, atau berolahraga, cenderung lebih mungkin kamu lakukan dalam jangka panjang. Menariknya, jika pada dasarnya kita sudah punya motivasi intrinsik, menambah dorongan dari motivasi ekstrinsik justru tidak membuatnya jadi lebih baik. Sebaliknya, hal ini justru malah lebih buruk. Para psikolog menyebut fenomena ini sebagai efek pembenaran yang berlebihan, over justification effect.
ini merupakan gagasan bahwa tambahan motivator ekstrinsik justru dapat memperkeruh keadaan ketika kamu sudah memiliki dorongan intrinsik untuk melakukan sesuatu. Misalnya, kamu pada dasarnya suka menulis, tapi ketika kamu bekerja sebagai penulis dan dibayar secara profesional, mungkin saja hal ini malah membuat kamu tidak bersemangat lagi dalam menulis. Kenapa? Ada beberapa alasan. Pertama, kamu yang awalnya menikmati aktivitas tersebut, sekarang fokus kamu justru pada motivasi eksternal, uang misalnya. Alhasil, otak kamu jadi berpikir kalau apa yang kamu lakukan bukan lagi karena kamu memang suka mengerjakan hal tersebut, tapi berasal dari dorongan motivasi eksternal. Kedua, banyak orang seringkali merasa motivasi eksternal seperti paksaan. Mereka mengerjakan sesuatu ya karena ada dorongan tersebut, bukan karena kesukaan. Tapi efek ini hanya muncul ketika kamu sudah punya motivasi dalam diri. Jika belum ada, maka hadiah bisa sangat berguna untuk mendorong kita melakukan sebuah aktivitas yang melelahkan. Dengan cara ini, motivasi eksternal memberikan justifikasi yang cukup untuk kita melakukan sesuatu. Misalnya, kamu tidak suka beres kamar, tapi mungkin pekerjaan ini menjadi lebih menyenangkan apabila setelah beberes kamar, kamu menghadiahkan dirimu sepotong es krim. Atau kamu tidak suka olahraga, tapi kamu hanya menonton serial televisi yang kamu sukai ketika kamu berada di atas treadmill. Maka hal ini menjadi motivasi yang sangat kuat untuk membuatmu mulai berolahraga. Motivasi memang rumit. Kadang tidak peduli seberapa sukanya kita terhadap sebuah tujuan atau sebuah hobi, menemukan motivasi untuk mengerjakannya juga tidak mudah. Sampai batas tertentu, motivasi bersifat pribadi. Apa yang membuatmu bersemangat mungkin berbeda dengan apa yang saya inginkan. Ada beberapa tips yang bisa kamu praktekkan. Pertama, berikan dirimu waktu. Mungkin alasan kamu tidak punya motivasi untuk mengerjakan sesuatu ya karena kamu sedang lelah. Kamu tidak punya energi untuk mengerjakan hal tersebut. Jadi, berikan dirimu waktu jeda sebelum melakukan apa yang kamu inginkan. Kedua, keluar dari rutinitas kadang bisa membantu. Rutinitas sangat membantu manusia dalam mengalokasikan energi. Rutinitas membuat kita mengerjakan sesuatu dalam mode otomatis. Tapi sayangnya, kadang rutinitas bisa sangat membosankan. Misalnya, kamu mungkin butuh waktu sesekali keluar dari rutinitas untuk membuatmu kembali bersemangat. Misalnya, sesekali makan nasi uduk daripada makan buah yang biasa kamu lakukan setiap pagi. Variasi adalah bumbu kehidupan. Dan bumbu dapat mendorong motivasi. Ketiga, maafkan dirimu. Jika kamu melewatkan lari pagi hari ini, ya nggak masalah, coba lagi besok. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kita bukan robot yang bisa melakukan program yang sama terus-menerus. Motivasi, perasaan, dan energi manusia itu naik turun setiap hari. Jadi wajar aja apabila ada hari di mana kita super bersemangat, tapi ada hari di mana kita merasa males banget melakukan sesuatu. Maafkan dirimu jika hal itu terjadi, dan kamu masih ada hari esok untuk mencobanya kembali. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.